MotoGP Rookies Cup action. Angin menyentuh garis terdepan dan bikin lagu kebangsaan Anda berkumandang memecah keheningan daratan Jerman. Nah, itulah panggung diskusi kita hari ini. Merinding sih bayanginnya. Maksud saya, momen seperti itu selalu punya daya tarik magis ya. Ada sesuatu yang sangat universal tentang melihat seseorang mendobrak batasan. Iya, nggak peduli apakah Anda ngikutin setiap seri balapan motor internasional atau sekedar, ya orang yang tiap hari pakai motor metik buat ke kantor. Betul, karena narasi perjuangan di atas lintasan itu selalu bisa diterjemahkan ke kehidupan kita sehari-hari, pasti. Makanya, untuk Anda yang lagi dengerin, mari kita bedah sama-sama sebuah fenomena luar biasa yang baru taran news. Dan kita nggak bakal cuma bacain papan skor ya di sini. Tentu nggak dong, misi kita hari ini bukan sekedar ngomongin kemenangan Kiandra Ramadipa di Race 2 Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 di sirkuit Section Ring. Kita mau bongkar mekanika balapannya. Karena seringkali tajuk utama berita itu cuma nangkep selebrasi di podiumnya aja. Nah, itu dia. Kita mau ngerti gimana sih taktik di atas aspal itu bekerja, apa yang sebenarnya terjadi pas insiden penghentian lomba mendadak, dan pastinya melihat gambaran yang lebih besar tentang ekosistem pembalap kita di Eropa. Setuju. Kayak David Gonzalez, Gillian Planks, dan Finn Kratochwil. Itu nama-nama yang memang langganan di barisan depan. Betul. Dan pada satu titik, Ramadipa. Kalau pakai analogi maraton Anda tadi, memimpin di depan itu ibarat jadi pacemaker. Oh, yang buka jalan itu ya? Betul. Anda yang harus nembus angin. Di kecepatan 200 km per jam, udara itu udah nggak kerasa kayak angin sepoi-sepoi lagi. Terus rasanya kayak apa? Kayak dinding padat. Pembalap di posisi paling depan itu nanggung beban aerodinamis 100%. Mesinnya kerja lebih keras, bensinnya lebih boros, dan secara fisik pembalapnya juga jauh lebih cepat capek. Tunggu, berarti pembalap yang di belakangnya dapat semacam diskon energi dong. Saya sering dengar istilah slipstreaming, ini yang lagi kita omongin kah? 100% akurat. Slipstreaming itu basically manfaatin ruang hampa udara yang ditinggalin sama pembalap di depan Anda. Jadi ibaratnya ngumpet di balik bayangan anginnya dia? Ya, persis kayak gitu. Kalau Anda nguntit di belakangnya, motor Anda nggak perlu ngelawan hambatan udara yang berat. Anda bisa hemat tenaga mesin, dan tiba-tiba pas masuk tikungan, Anda punya momentum ekstra buat nyali. Wow, masuk akal. Jadi dengan membiarkan dirinya turun ke posisi kedua atau ketiga, Ramadipa justru nempatin dirinya di area yang lebih efisien ya? Betul, dia ngebiarin Gonzalez atau Plankis yang capek-capek nembus angin. Dia tinggal ngikutin ritme mereka sambil hemat tenaga. Berarti ini jelas bukan soal dia kalah cepat. Dia sengaja memposisikan diri sebagai pemburu. Tapi, apakah ini cuma soal udara aja? Saya mikir ban motor juga pasti nyiksa banget kan di sirkuit kayak Sachsenring? Oh, Sachsenring itu sirkuit yang brutal buat ban. Tata letaknya itu asimetris, jadi jauh lebih banyak tikungan ke kiri dibanding ke kanan. Berarti sisi kiri banyak. Sisi kiri ban bakal nanggung panas dan gesekan ekstrim terus-terusan. Ban balap itu kan bukan karet keras biasa. Dia sangat sensitif sama suhu. Kalau terlalu panas bisa hancur ya cengkramannya? Tepat. Kalau Anda maksa nge-push maksimal di awal lomba buat nahan posisi pertama, lapisan grip optimal ban Anda bakal terkikis terlalu dini. Nanti, di 5 lap terakhir, ban udah botak, motor bakal selip terus. Jadi mundur ke posisi 3 itu cara dia nabung kayat ban buat momen krusial nanti? Nabung ban, nabung fisik, sekaligus dia bisa memetain gaya balap lawan dari belakang. Dia bisa lihat, oh si Gonzalez sering melebar nih di tikungan ini, atau si Plankes tarikan gasnya lambat di tikungan ke-7. Gila sih. Mampu mikir sedingin itu di usia 16 tahun sambil naik motor yang bergetar hebat, itu kematangan mental yang luar biasa. Dan jangan lupa, Disinilah bagian yang sangat menarik. Ini nyambung ke insiden lap 14 yang benar-benar ngubah seluruh narasi akhir pekan itu. ah iya, insiden red flag itu. Ya, 4 putaran setelah Ramadipa ngerebut posisi pertama, tiba-tiba ada kekacauan besar. Fernando Bujosa dan pimpinan klasemen, Bennett Fernandez, tabrakan parah. Race Direction langsung ngibarin bendera merah. Balapan dihentikan detik itu juga. Benar, di stop total. Nggak ada yang lewatin garis finish. Nah, akhir yang diselesaikan secara penuh, yaitu lap 14. Ramadipa dinobatkan jadi juara pertama, disusul Karpushin, terus Kratochwil ketiga. Skenario yang sangat anti klimaks buat penonton, tapi dramatis buat pembalap. Jujur aja ya, banyak orang yang mungkin cuma baca sekilas berita ini bakal mikir, wah anak ini menang hoki doang. Kebetulan aja pas lagi di depan, balapannya di stop.
Kalau lanjut, belum tentu dia menang. Bukankah wajar kalau orang mikir ini murni keberuntungan? Wajar banget kalau kita lihatnya pakai kacamata awam. Kelihatannya emang kayak dadu yang kebetulan pas angkanya buat dia. Tapi di dunia balap profesional, cara kerjanya beda. Maksudnya mereka nggak mikir itu hoki? Nggak sama sekali. Red flag itu variabel yang udah selalu diantisipasi. Balapan bisa berhenti kapan aja karena kecelakaan, hujan badai, atau aspal rusak. Jadi mereka nggak pernah berasumsi kalau balapan pasti bakal jalan sampai lap terakhir. Nggak pernah. Ingat taktik lap ke-10 tadi? Waktu dia mutusin buat maju ke posisi pertama. Betul. Dia nggak nunggu sampai lap terakhir buat nyalip. Dia udah ngitung. Ban cutup, data lawan udah dapet, saya harus ke depan sekarang buat jaga-jaga. Wal, Mata. kalaupun dibilang hoki, dia yang nyiptain kondisi hoki itu sendiri ya. Gila. Keberuntungan itu emang tempat bertemunya persiapan dan kesempatan. Dan poin yang dia dapat dari sini juga masif banget dampaknya ke kejuaraan. Iya, dapat 25 poin penuh. Total poin dia sekarang 101 poin dan meroket ke posisi 3 klasemen sementara. Peluang juara dunia jadi terbuka banget. Dan ini kemenangan kedua dia loh, sebelumnya di Jerez bulan April. Konsistensi kayak gini nih yang misahin sekedar pembalap bagus sama penantang gelar juara sejati. Jadi apa arti dari semua ini? Hari Sabtu dapat nilai C, terus semalaman mikir, dan besok paginya ujian lagi dapat A+. Apa sih yang dilakuin tim di garasi malam itu? Buat remaja, gagal nahan posisi 1 itu bisa bikin mental down loh. Anda baru aja nyentuh aspek paling fundamental dari olahraga elit modern, yaitu kemampuan membedah kegagalan tanpa melibatkan ego sama sekali. Tanpa ego, gimana caranya? Pas dia balik ke pedok hari Sabtu sore, timnya nggak buang waktu buat ngeratapi nasib. Mereka langsung buka data, dan senjata utamanya adalah telemetri. Telemetri, saya sering lihat si mekanik sibuk pelototin laptop. Tapi emangnya data apa yang mereka lihat? Angka kecepatan doang? Jauh lebih dari itu. Motor balap itu kayak komputer berjalan. Ada puluhan sensor di sekujur motor. Sensor ini ngerekam gerakan sampai hitungan milidetik. Sampai hitungan milidetik, wah sedetil apa tuh? Sangat detil. Mekanik bisa lihat kapan persisnya Ramadipa muter gas, seberapa keras dia nekan rem depan di tikungan 1, kemiringan motornya berapa derajat, sampai respon suspensinya gimana. Jadi data nggak bisa bohong ya? Data ini brutal. Alih-alih saling salahin, oh kamu kurang berani, atau motornya lemot. Mereka membandingkan data objektif ini. Berarti mereka bisa nemuin kenapa ban belakangnya lebih cepat habis di hari Sabtu. Tepat sekali. Mungkin datanya nunjukin kalau di hari Sabtu, dia terlalu kasar buka gas pas motor masih miring di tikungan 7. Itu bikin bannya gampang panas dan aus. Wah, ngelihat kesalahan sedetil itu pasti nggak enak banget ya. Nah, jika kita hubungkan dengan gambaran besarnya, tahu kesalahan dari data itu satu hal. Tapi bagi anak 16 tahun, untuk nerima kritik itu, nggak ngambek, dan besok paginya benar-benar ngubah memori ototnya buat nggak ngulangin kesalahan yang sama, itu mental juara sejati. Merubah kekecewaan jadi evaluasi teknis yang langsung dieksekusi, itu beneran superpower. Kemampuan adaptasi kilat kayak gitu yang bikin tim Eropa. Di laporan CNN Indonesia, dibahas juga soal pembalap Indonesia lainnya di akhir pekan yang sama. Veda Ega Pratama di Moto3, dia naik 5 posisi loh, finish ke-8, dan geser Hakim Danis di klasemen. Penampilan Veda juga luar biasa solid. Terus di kelas yang lebih buas lagi, Moto2, ada Mario Aji yang baru aja comeback dari cedera. Dan sebagai konteks aja nih, sirkuit Jerman ini sirkuit yang sama di mana Marc Marquez menang kelas Premier 10 kali. Ini koloseumnya para gladiator balap. Ekosistem kita, selama bertahun-tahun, arena Eropa itu punya tembok tak kasat mata, didominasi Spanyol, Italia. Semacam ada inferiority kompleks ya dari kita. Kayak, kita mentok-mentok cuma jago balapan bebek di Asia doang. Betul, perasaan kayak gitu melekat banget. Biaya logistik mahal, kultur pedok beda, gaya balap beda. Tapi yang ngancurin tembok itu bukan satu orang, melainkan proses bertahap. Jadi pergerakan yang dipelopori Mario Aji dan Veda Ega ini Indonesia. Dan yang paling penting, menormalisasikan keberadaan kita di sana. Oh, ini numbuhin rasa percaya diri kolektif dong. Jadi pas Ramadipa mendarat di Jerman, dia nggak ngerasa alien sendirian. Dia lihat Mario, dia lihat Veda, dan mikir, senior gue aja bisa di sini. Berarti gue juga pantas. Lingkungan yang suportif itu motivasi terkuat. Kemenangan Ramadipa ini adalah hasil dari generasi yang udah capek cuma jadi penonton. Mereka yakin mereka pantas bertarung di level elit.
Luar biasa, sebuah lompatan sejarah yang patut kita banggakan. Nah, dari obrolan panjang kita ini, mulai dari aspal panas Jerman, taktik ban, sampai telemetri, ini ngebawa kita ke sebuah refleksi. Refleksi yang sangat relevan buat kita semua. Betul. Untuk Anda yang dengerin saat ini yang mungkin besok paginya bukan balapan motor 200 km per jam, tapi sekedar desak-desakan di kereta KRL atau ngejar deadline, Master tentang manajemen krisis dan ketahanan mental. ini bukan cuma soal ngegas motor kencang-kencang ya. Ini soal seni nahan diri, tahu kapan harus mundur sejenak, ngobservasi situasi biar energi Anda nggak habis di awal. Dan konsep proaktifnya itu loh. Dia nggak nunggu sampai garis finish kelihatan buat ngejar posisi pertama. Iya, dia bersiap di posisi terdepan sebelum red flag kehidupan, entah itu krisis ekonomi, perubahan bos di kantor, atau apapun krisis dadakan lainnya datang ngentiin permainan. Dan jangan lupa soal ngebaca telemetri kehidupan kita sendiri. Nah, ini poin favorit saya. Kalau hari Sabtu kita gagal, jangan hancur karena ngasihanin diri sendiri. Secara objektif, cari tahu salahnya di mana, dan perbaiki di hari Minggu. Evaluasi berbasis data, tanpa ego. Sebagai penutup diskusi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat Anda renungkan. Jika seorang remaja 16 tahun dari Sleman bisa ngebaca grafik kesalahannya dengan kepala dingin, ngerubah strateginya dalam semalam buat ngalahin pembalap tercepat Eropa, dan menang, Pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita lakukan? betul, penyesuaian kecil atau micro adjustment apa yang bisa Anda lakukan pada telemetri hidup Anda hari ini demi menempatkan diri Anda di posisi terdepan esok pagi. Sebuah pertanyaan yang patut dipikirkan baik-baik. Terima kasih Anda sudah menyediakan waktu untuk menyelami cerita ini bareng kami. Ingat, gak ada perlombaan yang bebas dari resiko kecelakaan mendadak. Tapi dengan persiapan dan keberanian ngebaca kekurangan diri, setiap tikungan tajam justru bisa jadi momen buat menyalip. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita selanjutnya. We see the German flag aloft. The part firmly and the Indonesian flag draped round Candaramadipa's neck. Take it away, Dominica. Second win of the season, Rama. Wow, superb performance, really good on the track. Again, red flag, unusual race. So, talk us through it. Yeah, the race was good, better than yesterday, because I try to manage to stay in the front until the red flag. I don't know, I don't expect this red flag, but yeah, like I just try to stay in the front. I push every lap, and yeah, I don't know. I want to thanks all the people who always supporting me, and Red Bull Rookies Cup staff, and also my parents, ayah, yeah, also all the Indonesian people, Astra Honda. Thank you so much for this opportunity. Thank you all the people who always support me. I can thank enough to them because. Yeah, it has been a really difficult last few races for me. This win is very meaningful. Yeah, I hope in the next race I will keep the momentum going. And thank you all. I love you. Thank you, Rama. And of course, with 4 races, that's still 100 points on offer for 4 victories. And this is how this race unfolded. They're great action into the first right-hander. Beautiful stuff. It's a great corner, that, isn't it? Really test-heavy. There are so many possibilities. Yeah, so technical, so difficult. Just sucks you in downhill. Little crest just before the braking point for these riders. Yeah, let's see. Well then, these were the... Oh! Well, that was Beñat Fernandez. Had his own high side, Peter. Yeah. And I think it must have, for Bahosa must have got caught up in it. So there we go. Right, and that's brought out the red flag. Right. Okay, so waiting for some good news from, you know, looking for the best, of course. It seemed to me that Beñat, maybe his feet got run over, but you know, not the more critical parts of the anatomy, let's say. No, so fingers crossed that he's going to be more or less okay. Him and Marolander to the medical centre. So keep an eye on the Red Bull Rookies Cup
socials or whatever else for updates on them. So Right, so we're waiting for now the podium here at the Saxon Ring, and we're expecting. It'd be great to see Adrian Guggemos. He's the trial freestyle rider of Red Bull, one of the great Red Bull athletes, giving out the trophies today. He won his first trials championship aged 8. And since then, he's done everything in trials, including and also been a movie stunt double. And he's now the face of trial freestyle. But onto the podium. In third place, under the German flag, is Finn Katokwil. And then in second place, the Kyrgyzstan rider Yaroslav Karpushin, the 16-year-old. And our winner, Kianda Ramadipa, takes the top step of the podium for the second time this season. And there is the trophies being awarded, as I say, by Adrian Guggemos. second place trophy, of course, being given to Yaroslav Karpushin. And then finally, the winning trophy to Kiandra Ramadipa. He lifts it aloft. Very, very chuffed with that one, understandably. So time for the Indonesian national anthem. Great to see Kianda Ramadipa get the winner's trophy and to sing along with his national anthem. We'll be in Misano for September 12th and 13th. The next races of the Red Bull MotoGP Rookies Cup the following weekend in Spielberg. But until then, it's goodbye from myself, Peter Clifford, and I'll leave you with Matt Dunn and the point scores. Yes, the riders continue to debrief on the podium. Peter and me will go after this to go and speak with them and catch up on how the race unfolded and do all the post-race show things that you can see on Red Bull TV, etc. So there we have it. The lads pose for the podium photo. And we appreciate the end of racing in Germany. Here are the final results then. Ramadipa first. That's it. No. Karpushin second, Kratokville third, Christian Daniel fourth ahead of Plonk, Cano, Gonzalez, Da Costa 7th and 8th. Mounsey was 9th, Ethan Sparks in 10th. Singapong was 11th. There we go. There's top riders. So as across the line, of course, that time around, I mean, we don't really need to look at the gaps because it wasn't the proper finish. It was sort of winding up for the next overtaking move and things like that. But shout out to the likes of Cano, Plonk for decent results today. As a good weekend from David Da Costa as well. 11th, Singapong, who will be miffed with that in the end, of course. Tibor Varga 12th, Pugliese, Tinez, Dakigan, Almeida, Borelli and Van Krooten were the last of the finishes. And of course, then thinking of all the riders involved in accidents today, glad to see the vast majority of them get up and walking away. But here's what that does to the riders' standings. Beñat Fernandez
first ahead of Ryota Ogiwara. Ramadipa moves up several spots into third position. Bahosa